Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara di rumah? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik. Saudara sehat-sehat semua, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dari tempat ini. Dan di rumah juga saudara akan menerima berkat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh bernafas, kami masih boleh hidup. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Kau mengurapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau menjamah juga saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Kau berkati hidup mereka Tuhan. Biar pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami dengan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan kita baik adanya. Amin. Ada berbagai saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Mari kita naikkan pujiannya bersama, katakan haleluya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, kata selalu baru rahmat bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, katakan tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Berikan salam betul-betul bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah sungguh baik bagi kita. Sungguh kebaikannya kita rasakan setiap hari dalam hidup ini. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena Allah ada di tempat kediamannya yang maha kudus. Kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha
tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita lakukan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Katakan bersama, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita bersama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan. Sekali katakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan layak dimuliakan. Yesus, kami bersyukur. Mari naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini, karena kebaikannya, karena kasih-Nya, karena pertolongan-Mu. Oh, hanya nama-Mu Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Oh, nama yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena pertolongan-Mu. Gloria laba 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 sekira labaku, kina laba 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 sanamaku yasi. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Allah di tempat yang maha tinggi, Allah di tempat yang maha kudus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
katakan bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, katakan berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Oh kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang duduk bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Sekali katakan haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, bersama dengan haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Bagi Dialah yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kau berkati juga saudara-saudara kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kami akan melimpah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah online ini. Hari ini tanggal 26 April. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam hidup dalam keberkatan, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Walaupun banyak sekali berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membingungkan, tapi saya percaya Bapak semua dalam pimpinan Tuhan dan mengerti apa rencana Tuhan mengenai keadaan ini. Pagi hari ini, ya, saya akan mau sedikit bawa renungan firman Tuhan dengan judul Jika Tuhan Mau. Jika Tuhan mau. Ini diambil dari sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang penyakit kusta. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, pasti Tuhan bisa nyanggup menyembuhkan.
Ada satu pertanyaan yang sungguh menarik yang kita bahas pada pagi hari ini. Jika Tuhan mau. Kita baca ayatnya dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pada suatu di sebuah kota, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang penyakit kusta. Dan orang kusta itu menyampiri Tuhan Yesus. Dia dengan perkataan, "Tuhan, jika Tuhan mau." Saya percaya orang kusta ini sudah pernah mendengar tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saya percaya orang kusta ini tahu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang sakit, sudah membangkitkan orang mati, sudah membuat banyak-banyak mujizat. Sehingga dia bertanya dalam perkataannya, "Jika Tuhan mau." Jadi dia sebetulnya sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu siapa. Tapi ada kebimbangan dalam hatinya. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan mau mendukung saya? Apakah Tuhan mau menolong saya dalam keadaan rumah tangga saya? Apakah Tuhan mau menolong perusahaan saya? Apakah Tuhan mau menolong masa depan saya? Ini ada keraguan dalam orang sakit kusta ini. Banyak sih pertanyaan seperti ini saat ini. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang bertanya, kok Tuhan gak tolong-tolong saya? Kok Tuhan lagi kemana ini Tuhan? Kok lagi kemana Tuhan? Semua berjalan dengan keadaan makin sulit, makin sulit, makin sulit. Kemana Tuhan? Apakah Tuhan gak mau menolong saya? Belakangan hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada kebimbangan-kebimbangan. Banyak orang menjadi keragu-ragu sekarang ini. Mereka bimbang-bingung semuanya. Apakah Tuhan mau menolong saya? Pertanyaan yang sungguh yang mengharapkan ada suatu pertolongan dari seorang penyakit kusta ini. Kemudian ayat 13. Lalu Yesus menundukkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah kustanya. Di ayat 13 ini, Yesus mengulurkan tangannya lalu berkata. Yesus tidak tertarik dengan pertanyaan orang itu. Dia langsung bertindak. Yesus tidak menggubris pertanyaan itu, tapi langsung melakukannya. Dia langsung menyembuhkan orang itu. Dia langsung mengulurkan tangan itu. Di akhir ini, kita butuh orang-orang yang bekerja. Bukan butuh orang-orang yang banyak bicara. Ya. Saat ini banyak orang bicara, kerjanya kagak ada. Saat ini orang banyak ngomong, kelakuannya tidak ada. Tetapi Yesus beda. Dia sebelum menjawab, dia langsung bertindak. Ya. Dalam gereja juga begitu. Kita butuh orang-orang yang bekerja. Dalam pelayanan kita juga begitu. Butuh orang-orang yang bekerja. Dalam kegiatan sehari-hari kita butuh orang yang bekerja. Bukan banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong itu kadang-kadang juga bikin kacau jadinya. Bikin cerita-cerita yang aneh-aneh. Kerjanya tidak ada, tapi bikin kekacauan. Seringkali juga kita seperti ini. Dalam minta pertolongan Tuhan. Kita bilang, kita ngomong dulu, kita minta Tuhan sembuhkan dulu, baru kita mau bekerja. Ya. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau memulihkan keluarga saya akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong perusahaan saya mau bekerja buat Tuhan. Banyak sekali orang banyak ngomong nih doang. Kerjanya gak ada. Tetapi Tuhan, dia bekerja dulu. Baru dia berkata. Gak banyak ngomong. Saya bersyukur sekali dengan kejadian saat ini. Saya melihat bagaimana pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini luar biasa. Tanpa saya minta, tanpa saya berkata apa-apa. Banyak yang menolong, mendukung saya. Dalam untuk membuat rekaman ini. Saya gak pernah minta. Ada yang datang menolong untuk editing, untuk taping, untuk membuat bermain musik, untuk bahkan ada yang memasak untuk kita konsumsi, ada yang kirim makanan. Inilah orang yang kita butuhkan saat ini. Bukan orang yang hanya banyak ngomong doang. Ini, itu, tapi kerjanya nggak ada. Ya, kita belajar seperti Tuhan Yesus ini. Ya, dia melakukan dulu, bertindak dulu, lalu berkata. Nggak banyak ngomong, dia lakukan, dia tunjukkan pekerjaannya, lalu berkata. Ayat 14. Yesus melarang orang itu memberitakan
memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan sembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk menerangkan dia dan untuk disembuhkan penyakit dari mereka. Ayat 16. Akan tetapi ia mundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah suatu cerita yang luar biasa, ya. Apakah Tuhan mau? Pada pagi hari ini saya cuma mau bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selaku hamba Tuhan, saya mau bilang pasti Tuhan mau menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti Tuhan mau menolong apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti Tuhan mau apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa Yesus mau? Ya, ini satu pertanyaan. Kenapa Yesus mau? Seperti di cerita ini, orang kusta ini. Kenapa Yesus langsung bertindak? Kenapa Yesus langsung mau? Dia gak banyak ngomong. Dia mau lakukan untuk menyembuhkan orang itu. Yang pertama, karena Yesus mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau melihat orang-orang menderita. Dia tidak mau melihat orang-orang susah. Dia tidak mau melihat orang-orang kesulitan. Dia tidak mau melihat orang-orang dipermainkan oleh setan. Dia tidak mau melihat keluarga-keluarga hancur. Dia tidak mau melihat keluarga-keluarga berantakan. Dia mau melakukannya karena dia mengasihi kita. Dia begitu besar, ya, mengasihi kita. Sehingga dia mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, percaya Tuhan pasti mau. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara saat ini? Mungkin kau rindu, sudah bertahun-tahun, sudah lama kau merindukan untuk memulihkan keluargamu. Saya bilang pada pagi hari, saya meyakinkan Bapak Ibu Saudara, percaya pada Tuhan. Mau, dia pasti mau. Mungkin saat ini dalam perusahaanmu sudah tidak menentu lagi. Saya cuma bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti mau menolong kita. Dalam hal apapun juga, Tuhan pasti mau menolong kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Cuma ada satu syaratnya juga. Bapak Ibu hampiri dia. Seperti orang kusta ini. Dia tahu dirinya najis. Dia tahu dirinya tidak punya arti apa-apa lagi. Tidak punya masa depan lagi. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian merasa dirimu sudah tidak ada harapan lagi. Dirimu najis, dirimu penuh dengan dosa. Saya cuma bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, meyakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang pada Yesus. Walaupun masa lalu begitu berantakan, masa lalu hancur. Datang pada Yesus. Dia mau memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini mungkin semuanya dalam keadaan kegagalan. Datang pada Yesus. Hanya satu syarat, datang kepada dia, minta permohonan, pertolongan dari dia. Tuhan tolong saya. Tuhan pasti mau. Yang kedua, kenapa Tuhan mau? Karena dia sanggup. Dia Maha Kuasa. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Dialah Raja dari segala Raja. Dalam Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dia masalah kecil, masalah penyakit ini tidak ada artinya buat dia. Dia sudah menunjukkan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang mati pun dia bisa bangkitkan. Angin ribut pun dia bisa redakan. Dia bisa berjalan di atas air. Tangannya yang seperti tangan kita ini sanggup membuat mujizat. Menyembuhkan orang buta. Membuat jadi 5 roti 2 ekor ikan menjadi sisa 12 bakul semuanya. Karena dia Maha Kuasa. Jadi masalah apapun juga yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tidak masalah bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia sanggup, dia Maha Kuasa. Asal engkau datang kepadanya, serahkan persoalanmu kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup. Yang ketiga, kenapa dia mau? Karena dia ingin semua orang diselamatkan. Kalau Tuhan gak menolong orang itu, orang kusta itu, dia mungkin dalam kekecewaan. Mungkin orang itu dalam sakit hati. Mungkin dalam kekecewaan dia melari, dia mundur dari Tuhan. Tetapi Yesus ingin menolong dia karena ingin diselamatkan. Setelah orang penyakit kusta ini ditolongkan, dia menjadi saksi Tuhan, dia bercerita kemana-mana tentang kebaikan Tuhan.
Itu sebabnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ingin menolong orang kusta ini supaya bisa diselamatkan. Dan banyak dari kesaksiannya itu, sehingga banyak orang boleh diselamatkan juga. Dikatakan tadi juga di dalam ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi banyak orang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Saya di sini secara ininya saya juga lihat bukan secara penyakit secara penyakitnya saja, secara fisik penyakitnya, tapi juga mungkin penyakit dalam rohnya. Jadi banyak orang berbondong-bondong datang yang rohnya sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang dalam keterikatan disembuhkan oleh Tuhan. Banyak orang yang sakit, bukan secara sakit fisik, tapi secara sakit rohaninya. Berbondong-bondong datang untuk Tuhan sembuhkan. Mungkin jiwanya sakit, mungkin dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam kekecewaan, Tuhan sembuhkan. Banyak berbondong-bondong datang dari satu orang ini, supaya banyak orang diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 poin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah masalah apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini datang pada Yesus. Hampiri dia, serahkan sama Tuhan. Karena dia sanggup, karena dia maha kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi ini, dia raja atas segala raja. Yang ketiga, ya, nanti karena dia ingin banyak orang diselamatkan. Kalau Bapak Ibu ditolong, Bapak Ibu sudah disembuhkan, Bapak Ibu sudah dipulihkan, bersaksi. Kemanapun Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi kemanapun juga di tempat kau berada. Saksikan supaya banyak orang boleh datang kepada Yesus karena kesaksian kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang singkat ini saya percaya dapat memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian di rumah, menjadi rema dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini, apa yang kami rasakan saat ini, apa yang kami rasakan penderitaan saat ini, kami percaya Tuhan Yesus, kau sanggup, kau sanggup menyembuhkan kami. Kau sanggup menolong kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, hamba mau berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap apa yang menjadi keperluan setiap anak-anak-Mu, yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan tolong, karena Kau sanggup Tuhan Yesus, Kau Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kau sanggup menolong sakit penyakit, Kau sanggup menolong menyembuhkan ya Tuhan, apapun sakit yang ada mereka derita. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak dalam persoalan-persoalan ekonomi. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sanggup Tuhan Yesus menolong semuanya ini. Kau pulihkan segala setiap ekonomi yang ada dalam rumah tangga. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumah tangga mungkin dalam kehancuran. Biar Kau pulihkan kembali, Kau satukan mereka semua Tuhan Yesus. Suami, istri, anak semua Kau satukan ya Tuhan. Kau ikat dengan tali kasih-Mu nih Bapa. Mungkin saat ini Tuhan Yesus, mereka melihat dirinya sudah tidak ada artinya apa-apanya lagi. Masa lalunya begitu kelam, masa lalunya itu hancur Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu itu akan membawa mereka Tuhan, memberkati mereka, membawa mereka melihat hari depan yang penuh harapan ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua Bapa. Kau pulihkan mereka dan mereka boleh bersaksi Tuhan untuk muliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba berdoa untuk semua jemaat diberkati, dilindungi semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku yang kasih, kita akan akhiri ibadah kita, ibadah online pagi hari ini. Kita akan menutup jumpa kita pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih
Terima kasih Yesus. Bersama katakan pujian sekali, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Makasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, makasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, buat pimpinanmu, buat pertolonganmu Tuhan. Kami bersyukur kami ada pagi hari ini, semua karena kebaikanmu, semua karena kemurahanmu Tuhan, semua karena kasih setiap yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati kami pagi hari ini Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kau memberkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu dalam hidup kami pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih kesetiaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang kami berikan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Boleh itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan Tuhan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saat-saat hari ini Tuhan, buat bangsa yang kami kasih ini Tuhan, buat keadaan ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa tangan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kau akan lalui bangsa kami Tuhan dari segala permasalahan yang ada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan saja kejadian ini terjadi di tanah air yang kami kasih, tetapi Tuhan itu juga terjadi di mana-mana Tuhan. Bahkan di seluruh dunia mengalami masalah ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang berlindung di dalam kekuatan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Jokowi Widodo Tuhan, yang Kau kasih Tuhan, Kau telah tetapkan Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan ketabahan Tuhan, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, biar dia dapat mengatasi setiap masalah yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar Kau persatukan Tuhan setiap Tuhan para menteri-menteri yang ada Tuhan dalam kabinet kerja bangsa ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa ini ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup mengadakan segala perkara yang ajaib bagi kami Tuhan. Engkau yang sanggup melalui bangsa ini dan segala masalah yang terjadi saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan, kami percaya kami akan melihat mujizat-Mu terjadi bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat pertolongan-Mu terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat pemulihan-Mu terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu juga ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam pertolongan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati hidup mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan biar apa yang dia kerjakan Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau buat dia berhasil di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini, bahwa setiap apa yang kami lalui saat hari ini Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami bangsa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami, setiap permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur yang luar biasa bagimu Tuhan Yesus. Pada mimpinnya dari awal hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan Yesus, hamba mohon kepadamu, turunkan berkat untuk kami semua Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah kau beri kekuatan ya Tuhan Yesus. Yang putus asa kau beri harapan ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini semuanya boleh mendapat berkat yang luar biasa dan sukacita yang dahsyat daripadamu saja. Kiranya Tuhan terimalah berkat rahmat oleh Bapa, belas cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sesama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.